Apakah kalau Palestina merdeka pertanda hari kiamat? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan kontroversial. Apakah kemerdekaan Palestina adalah pertanda kiamat? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat sejarah singkat konflik Israel-Palestina. Wilayah Palestina dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Turki, Ottoman. Setelah Perang Dunia I, Inggris menguasai wilayah ini dan menjanjikan pendirian negara Yahudi di Palestina melalui Deklarasi Balfour. PBB kemudian membagi wilayah ini menjadi negara Yahudi dan negara Arab, dan Israel berdiri pada tahun 1948. Namun, konflik tak henti-hentinya melanda Palestina. Saat ini, Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina, sementara warga Arab lokal tinggal di jalur Gaza dan tepi barat. Benarkah Palestina merdeka akan terjadi kiamat? Beberapa orang berpendapat bahwa jika Palestina merdeka, itu adalah pertanda kiamat. Apakah ini benar? Sebagian masyarakat menganggap jika Palestina merdeka, maka dunia dan seisinya akan berakhir, atau dengan kata lain, terjadi kiamat. Anggapan ini muncul karena masyarakat berpikir kalau Palestina merdeka, pada akhirnya bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa jika seorang pemimpin, khilafah, tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, maka akan terjadi gempa bumi atau bencana besar hingga berujung pada akhir dunia alias kiamat. Hadis tersebut berbunyi, kami diberitahu oleh Ahmad bin Salih, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya, bahwa Ibnu Zuhb al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Asdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan, hamah, leher, kepala, lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Abu Daud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Dari pertanyaan pada hadis tersebut banyak yang menyimpulkan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Namun, menurut sebagian ulama, hadis ini masuk dalam kategori hadis yang lemah. Karena beberapa perawinya masih diragukan, yaitu Muawiyah bin Salih karena pernah terlibat dalam beberapa riwayat hadis mencurigakan. Selanjutnya, Ibnu Zuhb al-Iyadi atau Abdullah bin Zuhb seorang perawi yang kurang dipercaya karena kurang dikenal. Isi hadis ini juga dianggap tidak sesuai dengan sunnah yang telah dikenal dan diterima oleh umat Islam. Hadis ini memuat ramalan tentang kejadian-kejadian besar di masa depan, yang bisa dianggap sebagai perkiraan yang tidak cocok dengan karakter hadis-hadis yang lain. Kita perlu memahami bahwa waktu kiamat hanya Allah yang tahu.
Pengetahuan tentang hari kiamat sebenarnya tidak dimiliki oleh manusia, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan ini dibuktikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187, yaitu, mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut, disampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang hari kiamat, sedangkan makhluk lain termasuk para rasul dan nabi sekalipun tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Oleh karena itu, keyakinan kepada hari kiamat adalah suatu prinsip iman yang tidak boleh disangsikan dalam Islam. Mempercayai hari akhir adalah esensial bagi seorang muslim. Meski demikian, hanya Allah yang tahu kapan peristiwa besar ini akan datang menghampiri makhluk hidup, sehingga bisa ditegaskan bahwa hadis yang dikemukakan di awal video ini statusnya lemah atau tidak sahih. Walau belum terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran bagaimana peristiwa kiamat serta tanda-tandanya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran lewat sejumlah ayat dan hadits-hadits syahih lainnya. Sebagai makhluknya, kita hanya bisa meyakini bahwa hari kiamat akan terjadi dan setelahnya akan ada hari pembalasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan amal kebaikan sebanyak mungkin agar kelak mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Kita perlu terus mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan segera menurunkan pertolongannya. Semoga perdamaian dan keadilan segera terwujud di tanah suci ini. Terima kasih telah menonton, lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.